Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Tamara dengan NPM 2020 2150182. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan keutamaannya, etika belajar, etika beragama, etika berbangsa dan bernegara dalam Islam, musyawarah dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama ada akhlak. Akhlak ialah sifat yang dimiliki seseorang dan telah tertanam dan diaplikasikan dalam perilaku seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Keutamaan akhlak yang pertama ada taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjadi benteng dan perisai diri. Yang ketiga, dicintai orang lain. Dan yang keempat, hidup menjadi lebih bahagia. Yang kelima ada mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menurut hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli hinin khulqan wa khuluqil islamil haya." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 37 menjelaskan, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Yang kedua artinya adalah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sama sekali tidak dapat menembus bumi dan langit pun kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jenis-jenis akhlak ada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Adapun contoh macam-macam akhlak tersebut diantaranya. Yang pertama, sikap rela berkorban, jujur, sopan, tawakal, beriman, dan tidak sombong. Dan yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Akhlak yang memperingati merupakan salah satu tindakan yang buruk. Salah satu contoh akhlak mazmumah yang pertama, sombong, kikir, takabur, terus suka berdusta, dan pokoknya hal-hal yang tercela yang tidak baik untuk dilakukan. Selanjutnya, etika belajar. Etika belajar mengajar dalam pandangan Islam merupakan sikap mencari ridho Allah, membantu manusia dalam mengambil sebuah tindakan mana dan apa yang harus dilakukan dan apa yang hendaknya diambil. Seseorang yang menuntut ilmu harus bisa menghormati serta memuliakan gurunya. Ia harus taat saat diperintah untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang baik. Dan jika timbul perbedaan pendapat antara murid dan gurunya, maka murid harus tetap bisa menaruh hormat dan tidak mencelanya. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah 1. Hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena kebutuhan. 2. Membersihkan hati dari kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Yang ketiga, hendaklah murid bersikap tawadu terhadap gurunya meskipun guru itu pendidikannya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah murid bersikap tawadu terhadap ilmunya. Karena dengan sikap tersebut, murid akan mendapatkan ilmunya. Dan yang keempat adalah, hendaklah murid patuh kepada pendidiknya untuk dan membicarakan segala urusannya dengan baik. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang akan menerima nasihat dokter,
yang mempunyai kepandaian, maka yang demikian itu lebih utama. Berikutnya ada etika beragama. Etika beragama adalah moral dalam perilaku yang kita pergunakan dalam menjalin hubungan yang harmonis, bersikap dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang ada. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan bimbingan rohani bagi manusia. Baik dikala suka maupun duka, agama sumber moral dapat disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan manusia karena agama menjadi sumber moral. Agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat melalui perintah dan larangan dalam agama. Etika berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menekan nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan kita harus peduli kepada sesama di masyarakat luas. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas kepentingan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat, melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berarti telah melakukan tindakan tidak etis. Dan yang terakhir ada musyawarah. Ialah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati dengan kepala dingin untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusi guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Sedangkan etika demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Dalam teori, sedangkan etika demokrasi Islam ialah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. 1. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat. 2. Tunduk pada syariah dan berkomitmen. Dan 3. Berkomitmen untuk mempraktekkan syura. Etika politik dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, politik harus mengacu pada Al-Quran dan hadis berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa prinsip dasar politik Islam yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu 2. Tunduk pada syariah dan berkomitmen. Dan 3. Berkomitmen untuk mempraktekkan syura. Etika politik dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, politik harus mengacu pada Al-Quran dan hadis berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa prinsip dasar politik Islam yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 59 menunjukkan jika etika politik terkait erat dengan prinsip menunaikan amanat, keadilan, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Petunjuk merujuk kepada Allah dan Rasulullah jika terjadi perselisihan. Prinsip amanat merujuk pada klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat Al-Maraghi. Amanat merupakan 1. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan. 2. Tanggung jawab kepada sesamanya. 3. Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.